Hai, Shalom. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa di suara ilahi renungan pagi hari ini. Dalam renungan harian untuk kita selalu bisa merenungkan firman-firman Tuhan dan menjalankannya siang dan malam. Wahai kekasih-kekasih jiwa Tuhan, mari mengucap syukur atas kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Bagaimana kita masih bisa bangun di pagi hari ini? Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih ya Tuhan. Bagaimana pagi ini kami masih bisa bangun Tuhan. Bagaimana kami masih bisa merasakan nafas yang indah Tuhan. Bagaimana kami bisa merasakan nafas hembusan ini Tuhan. Hembusan nafas yang panjang buat hidup kami. Kami masih bisa mendengar kicauan burung yang merdu Tuhan. Terima kasih Allah Yesus. Engkau kekuatan dan Engkau gunung batuku Tuhan. Engkau kasih jiwaku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anak-anak kami juga yang sehat Tuhan di pagi hari ini. Pasangan kami juga yang sehat dan bangun di pagi hari ini. Buat orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, dan buat bumi pertiwi ini yang masih sedia kala. Terima kasih Allah Bapa atas istirahat kami sepanjang malam yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan renungan ilahi melalui firman-Mu ya Tuhan. Suara ilahi. Renungan yang harus selalu kami bisa dengar. Kami resapi dan kami jalankan sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau kekuatan, Kau gunung batu kami. Kami berserah dan kami siap Tuhan mendengarkan. Haleluya Yesus. Amin. Baik saudara terkasih, mari kita buka firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Masih dalam Kolose 3, di dalam ayat 5 sampai dengan 17. Perikopnya adalah manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah.
atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kotor-kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas firman-Mu di pagi hari. Terima kasih Allah Bapa. Amin Tuhan. Amin. Saudara terkasih, dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita baca bersama, kita bisa berkata dan kita bisa simpulkan pengampunan penting. Ya, pengampunan itu penting saudaraku. Kenapa? Ini sebabnya. Saudaraku, salah satu teladan Alkitabiah yang menonjol tentang pengampunan ada dalam kisah yang diceritakan Yesus tentang seorang raja yang ingin membereskan utang piutangnya.
Seorang berutang sangat banyak pada raja sehingga tidak dapat membayarnya. Tetapi raja tersebut berbelas kasihan dan menghapuskan utangnya. Setelah itu, pria yang diampuni itu bertemu seseorang yang berutang sedikit padanya. Namun bukannya menunjukkan belas kasihan dan pengampunan, ia mengirim pria itu ke penjara sampai utangnya dilunasi. Dan ketika raja mendengarnya, ia geram akan kemunafikan pria tersebut. Dan akhirnya raja menyuruh prajuritnya untuk menangkap pria tersebut. Saudara terkasih, dari sini kita belajar. Kalau kita mendapat pengampunan, kiranya kita juga bisa memberikan pengampunan kepada orang lain, sama seperti yang kita terima. Saudaraku, jika kita jujur pada diri sendiri, ada bagian dari kisah ini yang mirip dengan kita. Berapa sering kita memilih untuk tidak mengampuni orang lain, sementara kita dengan gembira menerima pengampunan yang diberikan Allah? Mari saudara jujur. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Ngomong pada dirimu sendiri. Jujur. Anda dan saya pernah melakukannya, sadar atau tanpa sadar. Kita semua pernah bersalah. Kita semua pemberontak terhadap Allah. Dan semua kesalahan bertentangan dengan jalan Tuhan. Beberapa dosa mempunyai konsekuensi yang lebih besar. Tapi setiap kesalahan menyebabkan kita gagal memenuhi kesempurnaan Allah. Saudaraku, pengampunan tidak selalu menghapus luka yang ditimbulkan, namun dapat membantu kita untuk sembuh dan terus melangkah maju. Kita tidak akan pernah tahu keseluruhan kisah hidup orang lain. Kita tidak akan selalu mengerti pengalaman apa yang mempengaruhi keputusan seseorang. Karena itulah empati sangatlah penting. Saudaraku, untuk menunjukkan empati kita perlu menempatkan diri di posisi orang yang kita hadapi dan memilih untuk memahami beban mereka. Inilah yang Yesus lakukan saat ia datang ke bumi. Merasakan seperti apa menjadi manusia, kemudian menanggung dosa kita saat ia mati bagi kita. Meskipun kita semua bersalah padanya, ia menyerahkan nyawanya untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Saudaraku, Alkitab tidak meminta kita melakukan sesuatu yang belum pernah Yesus lakukan bagi kita. Dan Alkitab juga berkata, sebagaimana kita mengampuni, kita akan diampuni. Itu dapat kita lihat di dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Jadi jika kita benar-benar ingin mengalami pengampunan Tuhan, maka kita perlu mengampuni orang lain. Bahkan ketika kita tidak dapat melupakan apa yang telah mereka perbuat. Mungkin Anda berkata, Nggak bisa, sulit. Lo bisa ngomong pakai mulut, tapi coba lakukan. Hal itu manusiawi, saudara. Saya pun terkadang seperti itu, saudara. Tapi ayo, kita punya Tuhan yang besar. Perkatakan dengan iman,
bahwa kita mau mengampuni dan minta Tuhan yang memberikan kita bimbingannya. Jadi saudaraku, adakah seseorang yang belum Anda ampuni? Sama seperti saya sedang mengoreksi diri saya, saudaraku. Saya pun jauh dari sempurna, jauh dari kata sempurna. Saya mengampuni seseorang, tapi pada saat saya mengingat ada sedikit rasa sakit. Kenapa ya orang ini seperti ini? Atau kalau Anda bingung, tanpa Anda sadari, terkadang ada di bawah alam sadar Anda. Minta kepada Tuhan dan minta kepada Allah untuk menunjukkan siapa yang perlu Anda ampuni. Lalu, izinkan Tuhan menggeser perspektif dan melembutkan hati Anda terhadap orang tersebut. Biarkan Tuhan memberi Anda kekuatan dan empati yang Anda butuhkan untuk mengampuni. Karena seyogyanya cuma Dia yang mampu, saudaraku. Kita tidak mampu. Datang pada Tuhan, berkata dengan jujur. Katakan saja, tidak usah dengan muluk-muluk. Bagaimana engkau selalu berkata kepada orang lain, dan berkata saja. Dari sini saudaraku, kita bisa refleksikan diri kita bisa memilih siapa yang perlu aku ampuni hari ini. Siapa yang perlu Anda ampuni hari ini? Anda catat, apakah seseorang yang selalu membuat saya jengkel? Siapa? Pikirkan. Atau seseorang yang berbeda pendapat dengan saya? Ampuni. Atau yang lebih besar, saudaraku, diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita tidak bisa berkompromi dan mengampuni diri kita sendiri. Minta pengampunan itu, saudara. Minta kepada Tuhan untuk bisa memberikan pengampunan atas apa yang harus kita ampuni. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesusku yang baik, seperti Engkau telah mengampuniku tanpa syarat. Engkau memintaku mengampuni orang lain, Tuhan. Bantu aku melakukannya, Tuhan. Penuhi aku dengan kerendahan hati dan empati. Dan bantu aku, Tuhan, untuk melihat orang lain seperti Engkau memandang mereka. Tunjukkan kepadaku bagaimana mengasihi orang lain, Tuhan, dengan cara-Mu. Berikan kepada aku, Tuhan, petunjuk-Mu, Tuhan. Ampuni hamba, Tuhan. Ampuni hamba bila hamba belum bisa mengampuni orang lain, Tuhan. Tolong, Tuhan, bantu hamba, Tuhan. Bantu kami, Tuhan. Karena kami hanya orang biasa, Tuhan. Karena kami manusia biasa, Tuhan, yang mau menjadi luar biasa karena nama-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, selidiki kami, Tuhan, untuk kami bisa mengampuni orang lain dan mengampuni diri kami sendiri. Terima kasih Allah Bapa, karena kami percaya, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan, yang dapat mengampuni hidup-hidup kami dan kesalahan kami, dan dapat mengampuni setiap kesalahan-kesalahan orang lain melalui kami, Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus, ampuni kami yang belum bisa seperti Engkau. Bapa yang baik, kami datang kepadamu memohon ampun, Tuhan. Kami buka hati kami, ya Tuhan, untuk kami bisa belajar mengampuni kesalahan orang lain terhadap kami. Bahkan yang kami kadang-kadang hanya kecil saja, tapi kami begitu sakit, Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Kami percaya, Tuhan, pengampunan itu milik Engkau, Tuhan. Dan ajarkan kami, Bapa. Terima kasih Allah Yesusku. Terima kasih ya Tuhan.
Karena Engkau begitu baik Tuhan. Begitu baik yang selalu membimbing kami Tuhan. Begitu sabar yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Baik saudara terkasih, sebelum kita menutup suara ilahi renungan harian di pagi hari ini, kembali kita dengan lantang membacakan doa Bapa kami. Kita perkatakan dan kita hafalkan saudara terkasih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.